Matius pasal 7 ayat 1 hingga 11 yang menyatakan, Ibu bapak saudara, selamat sore. Shalom. Mengawali renungan firman Tuhan di sore hari ini, saya mencoba ibu bapak bernostalgia, saudara sekalian. Ibu bapak saudara, adakah yang pernah menonton film Doraemon? Ya, mengangguk-angguk. Pernah ya? Apa yang menarik dari film Doraemon itu? Apa? Ya, Doraemon adalah robot yang datang dari masa depan. Yang menarik dari dia karena ada kantong. Tidak sekedar kantong, tapi disebut kantong ajaib. Kenapa disebut kantong ajaib? Karena dari kantong itu, kalau diambil, dimasukkan tangan ke dalam kantong, ketika keluar akan muncul banyak alat-alat ajaib. Wah, tentu saja kita banyak menonton seriesnya. Saya teringat ada series yang bercerita seperti ini. Ketika Nobita mau menghadapi ujian sekolah, dia kesulitan belajar. Jadi dia minta ke Doraemon, Doraemon, tolong, saya mau belajar ini bagaimana? Dia merengek pada Doraemon. Akhirnya Doraemon ambil dari kantong ajaibnya alat ajaib, roti penghafal. Efeknya begitu ya kalau di soundnya ya, roti penghafal. Roti itu kalau diletakkan di buku, kemudian dimakan, semua yang ada di buku itu jadi ada di kepalanya. Nobita senang sekali. Wah, dia siap untuk ujian. Tapi ternyata ketika ujian besoknya, jam ujiannya pindah dari siang hari. Dan ternyata roti penghafal itu ada masa batas waktunya. Batas waktunya sudah habis. Dan Doraemon ada di rumah, bukan di sekolah. Ya tentu saja keadaan kembali seperti semula, ujian tidak bisa dikerjakan Nobita. Ajaibnya selesai. Saya mengajar nostalgia lagi. Ibu bapak selain Doraemon, ada lagi kisah yang legendaris. Ibu bapak kenal kisah Aladin? Ya, kisah Aladin. Yang menarik dari kisah Aladin apa? Iya, lampu ya bu, maksudnya ya. Ada lampu ajaib dibilang. Dikisahkan kalau Aladin gosok-gosok lampu ajaibnya, gosok tak kanan, tak kiri, tak pakai sunlight atau tidak, pokoknya digosok. Dari lampu ajaib itu kemudian muncul jinnya. Nanti jin itu bilang, sebutkan 3 permintaanmu. Wah, tentu saja jin itu tidak melihat tuannya mau minta yang baik atau tuannya mau minta yang tidak baik. Apapun permintaan tuan itu, 3 permintaan. Ya, satu demi satu akan dikabulkan. Tapi itu kisah, itu mitos, itu imajinasi, itu cerita ya Bapak. Bagaimana sekarang dengan kehidupan kita saat ini? Adakah yang ajaib? Pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini memperlihatkan kita sebagai anak-anak Allah, Bapak kita itu adalah Bapak yang ajaib. Karena kita melihat di sini, kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Bapa di sorga pasti akan berikan. Bukan sekedar memberi apa adanya, tapi Bapa di sorga tahu memberi yang terbaik bagi kita. Itu adalah judul perenungan pada perenungan firman Tuhan di sore hari ini. Bapa di sorga tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Itu adalah judul yang akan kita renungkan. Ibu bapak saudara, tapi perlu hati-hati. Meskipun ayat ini terdengar ajaib, dan tentu saja ayat ini sudah cukup familiar kita dengarkan, tapi maknanya tidak bisa diartikan begitu saja. Ada pembacaan yang tentunya mendalam harus kita pahami dari perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam pembacaan kita, hal pengabulan doa.
Ibu bapak saudara, sesungguhnya bagi kita, sesungguhnya apakah doa? Saya mencoba untuk tenang sesaat dan memberi waktu untuk kita masing-masing secara personal coba merenungkan pertanyaan, sesungguhnya dalam kehidupan yang sudah kita lalui, kita jalani, sesungguhnya apakah doa itu? Saya akan tenang sesaat. Mari Ibu Bapak coba kita renungkan, doa itu apa dalam kehidupan saya selama ini? Bagaimana Ibu Bapak saudara? Ketika kita merenungkan secara personal, setiap kita pasti akan punya cerita doa masing-masing. Bagaimana kita menghidupi doa masing-masing? Secara personal, masing-masing kita mengartikan doa sebagaimana yang kita rasakan tentang doa. Doa bisa jadi Ibu Bapak Saudara kemudian merasakan, mengartikan, ya doa itu adalah momen ketika saya sedang berada dalam situasi di bawah, tertekan, bermasalah. Karena ketika saya senang, ketika saya sukacita bahagia, saya lupa berdoa. Atau doa adalah sekedar ritual. Ya, memang karena identitas saya adalah seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen, ya ritualnya adalah berdoa. Atau ya, doa adalah pengantar. Pengantar kalau sebelum makan, pengantar sebelum tidur, pengantar sebelum memulai hari. Kalau nggak berdoa, sepertinya langsung ke isi kurang pengantar. Doa adalah saat ketika saya menyampaikan segala daftar impian, daftar keinginan saya, bilang list permintaan-permintaan, atau ketika kita merenungkan apa sesungguhnya doa itu, ada juga yang kemudian mengartikan bahwa oh ya doa itu adalah kerinduan hati saya untuk menceritakan kepada Allah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya. Saya bercerita kepada Allah. Atau ada mungkin yang bilang oh ya doa adalah obat penenang. Karena ketika saya merasakan gelisah cemas dalam penderitaan, kekalutan, dengan berdoa, meskipun situasi tidak berubah, tapi ada ketenangan. Atau doa adalah penuh kuasa bagi saya. Karena dalam kehidupan saya, doa menjadi kekuatan. Ketika saya tidak sujud dalam doa, berlutut menyembah dalam doa, saya merasa kekuatan saya tidak ada, saya sangat lemah. Atau mungkin doa adalah bagian yang tidak terlepas dari setiap waktu, setiap kehidupan saya. Karena setiap saat, meskipun tidak sedang lipat tangan, tidak sedang tutup mata, tapi dalam hati saya selalu bercerita, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah, melibatkan Allah dalam setiap pikiran, penglihatan, penilaian, dan segala sesuatu setiap saat kehidupan saya. Ibu Bapak Saudara, banyak bermacam-macam kalau kita merenung, merefleksikan kehidupan personal setiap kita, doa. Dengan jujur kita mau melihat doa dalam kehidupan kita itu seperti apa sih? Tapi kali ini dalam pembacaan firman Tuhan, sekarang kita mau lihat bagaimana doa yang dimaksud pada ayat yang kita baca ini. Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tentu saja banyak kita yang kemudian senang dengan ayat ini, karena kalau dengan sederhana itu tadi kita jadi mengerti bahwa ada janji yang Tuhan berikan untuk kita klaim. Ada janji yang Tuhan berikan untuk kita klaim. Dasarnya apa? Ada di ayat 8. Fondasinya mana? Ada di ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Wah, ayat ini bisa dibilang ya itu tadi ayat ajaib. Karena dengan janji Tuhan yang diberikan, ada dasarnya, kita bisa mengklaim, bisa menuntut Tuhan sudah janji, dasarnya sudah jelas. Setiap orang yang tidak luput dari saya, kita semua ada dasarnya Tuhan.
Kemudian ayat ini dengan sederhana diartikan untuk senantiasa menuntut Tuhan, apapun keinginannya, apapun yang diminta, apapun yang menjadi kemauan, dinyatakan dalam doa. Tapi disitulah letak kekeliruannya bila kita memahami bahwa Allah bisa mengabulkan begitu saja. Karena Allah kita bukan Allah yang menggunakan kantong ajaib. Allah kita bukan Allah yang menggunakan lampu ajaib. Allah kita tidak mendidik anak-anaknya dengan instan. Allah kita mendidik dengan proses. Itu yang mau ditekankan dari pembacaan firman Tuhan. Sehingga ayat ini ajaib, tapi jangan berhenti di keajaibannya yang terkesan menginstankan hasilnya. Tapi ada proses yang mau diajarkan. Ibu bapak saudara, berdoa itu seperti yang dikatakan, mintalah, carilah, ketoklah. Berdoa itu seperti meminta, mencari, mengetok. Mintalah, carilah, ketoklah itu adalah kata perintah. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah menyatakan segala apa yang engkau ingini dalam doa. Berdoalah, sesering mungkin berdoa, teruslah berdoa, tekunlah berdoa, berdoa, dan teruslah berdoa. Sungguh dan tulus dalam berdoa, itu perintahnya. Mintalah, menyatakanlah segala kebutuhan dan bebanmu kepada Allah. Jadi berdoa artinya meminta kepada Allah. Allah menginginkan mendengar seruan kita. Allah ingin kita mengenali apa yang mau kita minta. Jadi berdoa adalah mintalah kepada Allah. Carilah. Kadang-kala yang dicari itu adalah benda yang tidak tersedia atau benda yang hilang. Seperti sedang mencari benda berharga. Carilah melalui doa. Ketoklah. Seperti orang yang ingin masuk ke dalam rumah, kita mengetok pintu. Pintu itu menghalangi, menjadi penghalang, membatasi, menutupi. Pandangan di balik pintu itu tidak terlihat. Tapi kita minta pintu itu tolong dibukakan, agar ketika pintu terbuka, kita kemudian mengerti, kita kemudian melihat. Tidak terbatas lagi, kita menyadari di balik pintu itu, di dalam rumah itu ada pengawasan Allah. Ada Allah yang memberikan pemantauannya. Dia selalu ada radarnya yang mengawasi. Di balik pintu itu, kemudian kita merasakan ada kasih Allah yang memelihara. Dengan pemeliharaannya kita dapat merasakan apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Nah, 3 kata perintah ini, mintalah, carilah, ketoklah, itu tidak bisa terpisah. Ketiganya saling berkelindan, saling kait-mengait. Mintalah, carilah, ketoklah. Jadi kita jangan hanya meminta, tetapi juga mencari. Kita harus mendukung doa-doa kita dengan usaha. Kalau biasanya kita kenal, kita sering mendengar dengan ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi juga kita harus mengenal dengan laborare et orare, kerjakan apa yang kita doakan. Jadi meminta tidak terlepas dengan mencari. Meminta juga tidak terlepas dengan mengetuk. Kita harus datang, menuju, berupaya ke hadapan pintu Allah, dan harus upaya itu dengan sungguh-sungguh bergerak menuju kepada Allah. Itu ketekunan dalam doa, itu penting. Nah, 3 kata ini, mintalah, carilah, ketoklah, selain dia tidak terpisah, ini juga merupakan sinonim. Kenapa sinonimnya? Kalau sinonim meminta, kenapa tidak memohon, mengemis? Tapi sinonimnya ini meminta, carilah, mintalah, carilah, ketoklah. Sinonim ini mau menunjukkan ada tingkatan, ada level. Jadi dalam kita berdoa, ketika level yang pertama meminta, terkadang kala dalam kita berdoa rasanya, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Ketika aku berdoa, meminta kepada Tuhan dalam doa, Tuhan kemudian menjawabnya dengan segera. Misalnya dalam keadaan sakit, seorang diri, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tidak lama dengan cara-cara yang ajaib, Tuhan mendatangkan pertolongan. Kita tidak sendiri, ada orang yang membantu menolong dalam kesakitan itu. Oh Tuhan terima kasih. Tapi keadaan di level yang lain, ada yang lebih rumit. Untuk itu dikatakan level atau tingkatan selanjutnya adalah mencari. Namanya mencari, pastinya tentu saja butuh effort yang lebih. Seperti yang mencari suatu barang. Ketika barang itu dicari, tentu saja kita membongkar-bongkar.
membongkar-bongkar, buka laci sana sini, buka lemari, lihat di tumpukan-tumpukan barang yang lain. Kita pergi ke ruang-ruang yang lain, kita mencari, menggeledah di setiap sudut. Kita perlu penerangan, kita bertanya-tanya. Ada waktu yang lebih panjang ketika mencari. Doa seperti itu, Ibu Bapak. Berdoa seperti mencari. Kadangkala kita tetap terus butuh berdoa dengan sabar, butuh waktu dan butuh upaya lebih. Berdoa seperti mencari, usaha lebih keras. Itulah yang dimaksud dengan mencari, berdoa dan berdoa terus. Nah, tingkatan yang lebih rumit lagi, ketoklah. Mengetok pintu rumah itu berarti posisinya kita berada di luar rumah. Mengetok pintu, posisi kita berarti yang mengetok pintu itu ada di luar rumah. Kadangkala suasana itu yang kita rasakan dalam rumah. Kita merasakan kita berada jauh dari pantauan Allah. Kita merasakan doa-doa kita selama ini kok seperti tidak terdengar. Kita merasa berada jauh dari pengawasan Allah. Tapi dalam situasi rumit itu pun Tuhan memberikan solusinya. Ketoklah, maka pintu akan terbuka. Dan ketika pintu terbuka, pintu dibukakan, kita bisa melihat di baliknya. Ada kehendak Allah yang harus kita mengerti. Kalau tadi kehendak itu tertutup, kita minta terus. Dalam doa kita ketok, Tuhan, ketika dibukakan, kita kemudian mengerti, oh kehendak Allah, oh ini. Itulah Ibu Bapak yang Yesus mau ajarkan bagi kita. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah, dan doa adalah bentuk kebergantungan kita kepada Allah. Doa adalah sarana kita menemukan kehendak Bapa di surga. Karena hanya Bapa di surga yang mengetahui apa yang terbaik bagi diri. Yesus mau bilang di ayat 9 sampai ayat 11 selanjutnya, ketika Yesus mengatakan perumpamaan seperti bapa dan anak, Yesus mau bilang hakikatnya manusia itu adalah manusia berdosa. Disebutlah, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, kamu yang jahat itu perlu garis bawahi. Ketika manusia yang naturnya adalah berdosa, yang hakikatnya adalah jahat, bisa melakukan yang baik, apalagi Bapa kita di surga, sang sumber baik, tentu saja Dia sungguh lebih mengetahui apa yang terbaik. Dikatakan di sini roti dan batu. Nah, kalau di Timur Tengah, roti itu terlihat seperti batu, samar-samar bentuknya itu seperti batu. Karena roti sekarang tidak seperti roti pada zaman kehidupan Timur Tengah. Bentuknya seperti batu. Nah, kalau pandangan anak kecil, kadang-kadang dia tahu, dia mau meminta makanan. Dia tahu dia butuh makanan. Tapi terkadang dalam pandangannya, dia tidak bisa membedakan kemasan antara roti ataupun batu. Jadi ketika berdoa, kita perlu tahu apa yang kita butuhkan adalah makanan. Tapi yang menjadi gambaran makanan itu adalah yang bentuknya mirip seperti makanan, tapi bukan makanan. Nah, untuk itu kita diajarkan harus tahu benar apa yang kita minta. Harus benar-benar mengerti apakah ini baik atau tidak. Sementara yang memang paling tahu yang terbaik itu adalah Allah sendiri. Begitu pula dengan ular ikan. Kalau ada pengulangan perumpamaan, itu artinya penguatan yang mau ditekankan. Ular dan ikan. Ikan yang dimaksud seperti belut. Ular yang dimaksud seperti belut. Ular dan ikan itu seperti mirip. Tapi ketika minta ikan itu sebagai lauk pada saat itu. Ketika meminta ikan, tidak mungkin memberikan ular. Ketika kita tahu apa yang kita butuhkan, tidak mungkin Bapa di surga memberikan yang membahayakan. Ular membahayakan. Tidak mungkin Bapa di surga memberikan yang membahayakan. Karena Bapa di surga sangat mengenal setiap anak-anaknya. Ia sangat mengetahui apa yang kita butuhkan dan Ia memberikan yang terbaik. Nah, Ibu Bapak Saudara, dari firman Tuhan ini, apa pesan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan hari Paskah? Ada 3. Yang pertama, kita diajak untuk kembali memikirkan ulang, kembali melihat, kembali merenungkan. Mari renungkan ulang. Selama ini, kehidupan doa kita seperti apa? Sesungguhnya doa yang kita lakukan selama ini seperti apa? Kita diajak merenungkan kembali. Sudahkah doa menjadi bagian
kita mengerti kehendak Bapa. Karena dengan mengerti kehendak Bapa, kemudian dengan pengertian itu yang kemudian jadi dasar keinginan kita dalam permintaan-permintaan yang kita naikkan kepada-Nya. Keinginan kita menjadi sama seperti dengan keinginan Allah. Permintaan kita sesuai dengan apa yang Ia memang inginkan. Sehingga ketika dibilang mintalah, carilah, ketoklah, akan diberikan, akan dijadikan kepadamu. Karena memang kita mengerti kehendak yang kita minta. Kita tahu apa yang kita cari. Kita tahu kita mengetok apa. Untuk itu mari renungkan kembali. Seperti janjinya di ayat ke-8. Saya ajak kita semua baca ayat ke-8. Mari bersama-sama kita baca ayat yang ke-8. Ibu Bapak bersama dengan saya, 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok. Jangan menyerah, tekunlah berdoa, teruslah minta darinya banyak pengetahuan, kesabaran, hikmat, kasih, dan pengertian. Ia akan melimpahkan, memberikan itu semua kepada kita. Karena ayat 8 adalah dasar. Yang kedua, pesan bagi kita untuk menjalani hari lepas hari. Ibu bapak saudara, kehidupan ini amat kompleks. Kehidupan kita sungguh amat rumit. Ketika kita berdoa, menaikkan segala permohonan dan permintaan kita, misalnya saja anak muda berdoa meminta pasangan hidup, tapi yang ia mau adalah si A. Ia selalu minta si A, si A, si A. Tapi bagi Allah yang tahu yang terbaik baginya, oh bukan si A. Tapi menurutnya, seleranya, keinginannya, ya si A. Jadi seakan-akan dalam doa, kehidupan yang rumit itu membuat kita dalam doa seakan-akan mengatur Allah. Doa kita mengatur Tuhan untuk menentukan apa yang kita mau, apa yang sepertinya baik buat saya yang ini. Kita kemudian menuntut Allah dalam doa. Seringkali manusia jadi sering sok tahu. Kita mendefinisikan apa yang baik berdasarkan standar kebaikan yang menurut kita. Padahal itu belum tentu benar-benar baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut standar Tuhan sendiri. Karena bila Tuhan mengikuti standar baiknya manusia, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang tergantung dari selera manusia. Nah, kalau seperti itu tentu bukanlah Tuhan. Bukan selera manusia, tapi berdasarkan pandangan Tuhan sendiri yang menentukan yang terbaik. Karena itu Allah kita bukan Allah yang instan. Sebagai Bapa yang baik, Ia mengasihi kita. Itu poin dari tema kita hari ini mau menekankan. Ia tahu yang terbaik buat kita. Bukan berdasarkan standar kebaikan kita, bukan berdasarkan selera manusia, tapi Allah Bapa tahu yang terbaik. Yang ketiga, Yesus menunjukkan hati Allah Bapa. Hati Allah yang tidak egois, hati Allah yang tidak pendendam atau pikir. Dia adalah Bapa yang mengasihi, yang mengerti, yang peduli, dan yang menghibur. Untuk itu Ibu Bapak Saudara, melalui gambaran yang Yesus nyatakan, mengenal Allah, marilah kita tetap sabar. Marilah kita tetap kuat dan tekun. Jangan patah semangat meskipun doa kita belum dijawab. Meskipun seruan dan permintaan kita masih perlu kita gumuli lagi. Apa yang kita minta ini sudah sesuai atau tidak. Dalam semuanya itu tetaplah sabar. Karena Dia adalah Allah yang sungguh sangat mengerti, sangat peduli. Karena kalau manusia yang jahat saja bisa berbuat baik, bayang Bapa yang sungguh sumber baik itu, pasti Ia akan memberikan, akan menyatakan yang terbaik bagi kita. Untuk itu Ibu Bapak Saudara, marilah kita satu dengan yang lain menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari, dalam setiap pergumulan. Doa tak henti, naikkan doa kepada-Nya tak enggan, karena Ia senantiasa mengasihi kita. Sebagai Bapa yang baik, Ia tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan menguatkan kita dalam segala seru dan doa kita. Selamat berjuang dalam iman kepada-Nya. Amin. Saat ini